Dasar ini ya. Mungkin kalau pembagian nafsu itu kan berbeda-beda. Karena ulama di dalam urusan rohani perbedaannya itu bukan karena beda dalil, tapi perbedaannya karena beda rasa yang beliau rasakan. Di saat naik maqam di sisi Allah, semakin dekat dengan Allah, maka rasa nafsunya itu beda lagi dengan di waktu kita masih belum dekat dengan Allah, keinginan nafsunya. Kalau syaitan sudah pasti bisikannya itu selalu mengajak keburukan, itu pasti. Nggak ada syaitan itu mengajak kebaikan, itu nggak ada. Semua bisikan yang mengajak kita kepada maksiat, ya bukan maksiat itu haraman, itu diawali dari bisikan syaitan. Namun bisikan syaitan itu lemah. Maka kata Allah kan, wa kana syaitanu dha'ifa, atau gimana ayatnya? Saya lupa. Kaidah ayatnya lupa. Pokoknya tipu daya setan itu lemah. Kalau nafsu itu sulit untuk mendeteksinya, karena nafsu ada bisikan, ada nafsu ngajakin kebaikan, ada nafsu yang ngajakin keburukan. Nanti muncul lagi pertanyaan, gimana cara membedakannya, kan gitu. Setelah mendengar ini kan pasti pertanyaannya muncul gitu ya, gimana cara membedakan nafsu baik dan nafsu buruk. Enggak semua orang bisa mampu membedakan nafsu baik dan nafsu buruk, kecuali orang yang telah berpengalaman, telah dibimbing oleh gurunya. Makanya kita butuh seorang mursyid itu untuk mengenalkan kepada kita bisikan nafsu baik dan bisikan nafsu buruk. Yang tahu itu hanyalah orang yang telah terlatih nafsunya. Syariat, kita bicara syariat dulu yang gampang ya. Ibadah syariat ini, ibadah yang zahir, sholat, zakat, puasa, ya, zikir secara lisan, perbanyak. Ini namanya sedang melatih nafsu. Belum udah dianggap baik, ibadahnya itu belum dianggap dari bisikan nafsu baik, belum tentu. Bisa jadi itu hawa juga. Tapi kalau sudah juga aja bisa dijelasin ini. Paham nggak? Paham. Ulangi ya, sholat, puasa, zakat ini dijadikan oleh ulama sufi sebagai pelatihan untuk mengendalikan nafsu. Contoh puasa, nafsu apa yang dikendaliin? Makan. Ya kan? Maka cuma sebentar, ada pelatihan dari subuh sampai maghrib, pelatihan masih sebentar. Sekiranya dia berhasil itu dalam pelatihannya, habis maghrib dia tetap melatih nafsu makannya. Sama makan pengen berdua, udah berkurang. Pikirannya udah nggak takut sama makan, nggak makan atau bagaimana nggak. Melatih. Sholat, melatih khusyuk, melatih rasa takut kepada Allah. Maka disuruh anteng diam. Kita tahan di jasad kita nih, udah kita nggak usah mikirin Allah ribet. Belum wayahnya, nanti dikasih sendiri sama Allah. Maka kita disuruh latih apa? Suruh dilatih agar jasadnya nggak banyak gerak. Satu, biar waqar, tenang. Mau hadir Allah yang ada kita pasang. Kenapa ingat lagi sih? Bukan gitu cara latihannya. Pertama jasadmu anteng gak lagi sholat. Ini kan lagi sholat masih banyak gerakan-gerakan yang abas, sia-sia. Itu belum melatih. Karena rasa takut itu orang nggak mungkin bergerak. Coba ini kita lagi takut ya, diimbangi nggak? Ya, perumpamaan ini. Maka dalam sholat dilatih. Sujudnya yang bagus, rukunya yang bagus, itu pelatihan. Pelatihan untuk memunculkan khasyah, hudur, menghadirkan Allah Subhanahu. Jadi makanya semua ibadah zahir itu cuma pelatihan dalam mengendalikan hawa nafsu. Tapi belum
Kalau nggak diikhlasin, ibadah udah mantap, nggak diikhlasin, nggak jadi apa-apa itu ibadahnya. Paham nggak ya kira? Harusnya ibadah sholat itu melatih untuk rasa takut sama Allah. Karena sholat yang jadi ikhlas, ada perempuan makin khusyuk sholat. Cewek, Allahu Akbar, ada yang cakap di belakang. Nauzubillah. Sedekah udah melatih menjadi orang dermawan. Ria. Dipuji, nggak jadi itu sedekahnya, nggak berpengaruh di dalam kedermawanannya. Itu masalahnya kita itu apa sih ikut-ikutan aja itu niat kemana baik udah itu Allah. Nah, tanya lagi gimana biasanya khusyuk kan gitu. Muncul lagi kan karena akhlak itu satu sebenarnya. Kalau dapat aja semua merembet itu. Apa merembet? Nular. Yang apa? Muamalah listrik dia jadi apa kesetrum semua. Kita punya sifat sabar aja, nanti semuanya akan dapat ridho, semua dapat. Cuma persenannya belum naik banyak-banyak, dikit. Masa kita nih nggak mau berani diri, saya mau sabar, masih aja kadang marah. Saya mau, maka dilatihlah oleh ulama dengan 4 perkara: kurangi makan. Ini latihan dasarnya mujahadah. Makanya besok pembahasan ini sebenarnya, ya besok pembahasan itu apa pembahasannya? Nafsu itu pembahasan besok mujahadah. Kurangi makan, kurangi ngobrol, kurangi pergaulan, ya, kurangi apa tidur, kurangin di. Emang yang ngajak tidur itu apa? Rasa capek apa nafsu? Nafsu enggak aja saya belum tidur belum tidur sampai tontotin belum. Wah, jangan. Ulama kita banyak yang nggak tidur kalau malam. Kita mau nggak tahu deh. Rasulullah nggak pernah tidur. Kamu Rasulullah tidur? Tidur itu bagi orang yang lemah, sama orang yang lalai. Oke, wali tidur dikit, takut lalai kepada Allah. Bilang kita memang ngaji tidur, nggak bisa tuh nahan nafsu tidur. Nggak bisa itu. Maka musuh kita lagi ngaji apa? Yang paling besar tidur, ngantuk. La ilaha illallah. Saya mau paling benci banget itu mau tidur. Kalau lagi ngaji, kalau ngaji masalah tidurnya nggak apa-apa. Kalau bukan nafsu apa namanya? Kebiasaan. Justru kebiasaan itulah dilatih dalam tasawuf untuk diputus kebiasaan itu. Punya kebiasaan tidur dalam ngaji, itu bagus. Emang Habib Salim begini nih kelihatan tidur, hafal semua yang didengar, pelatihan mah Habib anu kan ini. Iya, jangan. Salim apa alim? Alim pedih. Azab yang pedih. Jadi nafsu itu nggak bisa oleh kita mendeteksinya. Oh, ini kayak bisa rampuk kan? Ya makanya yang ada tuh stres nih orang gangguan jiwa. Masa repot, untuk hawa nahin aratan diberi dona. Ya, udah kamu simpan keinginanmu, makanya kita nih disuruh jadi murid. Kenapa suruh jadi murid? Biar nafsunya tertahan oleh kemauan gurunya. Alias kemauan itu artinya bimbingan guru. Ngaji, ngaji lagi. Ya, gua lagi sedang melatih nafsu. Bismillah berangkat. Begitu. Itu sebenarnya kalau udah terima itu, berarti kita lagi syubah itu sama guru. Lagi proses pendekatan dengan guru kita. Kenapa? Kita udah mulai isarul haq, mendahulukan yang hak dibandingkan yang batil. Paham nggak kira-kira? Ya. Jadi kita contohnya, makanya kita jadi murid itu adalah orang yang tidak punya keinginan melainkan keinginan Allah. Dan keinginan Allah diterjemahkan pada seorang guru. Ingat, bukan guru sembarang guru ya, kita udah bahas. Gurunya adalah seorang mursyid. Selainnya itu mah terserah deh. Jadi pengen tahu nafsu, di bawah bimbingan orang yang sudah dapat mengenal nafsu akan tahu. Itu namanya ilmu yang Allah buka. Silakan ada lagi yang